Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo, apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum saya melanjutkan, puji syukur kepada Allah dan tidak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini sudah satu hari kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi sehat sampai tuntas 30 hari di dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga semua amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat. Untuk saat ini, kemarin saya telah membuat video yaitu tentang desa yang tidak ada rentenir. Sekarang kita akan berbicara tentang strateginya bagaimana supaya masyarakat paham gitu ya. Masyarakat supaya paham tentang penggalian modal. Kemarin kan itu intinya adalah kita menggali modal untuk kita bergotong royong bersama-sama satu desa agar memiliki modal usaha bersama-sama, dari oleh untuk kita, itu dari oleh untuk itu. Untuk saat ini, jadi saya memiliki strategi agar masyarakat paham gitu, agar masyarakat paham bagaimana. Artinya ini harus ada kita kerjasama yang baik antara pihak yang nanti menjadi pengurus dari organisasi yang dibuat itu, kemudian bersama-sama dengan desa dan membuat sebuah tim. Yang pertama yaitu kita buat tim dulu, tim untuk tim sosialisasi itu yang pertama. Kemudian setelah kita membuat tim ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk memberikan, tim ini bertugasnya untuk apa? Memberikan sosialisasi untuk penguatan pemahaman. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang manfaat, itu ya, tujuan daripada penggalian modal tersebut. Kemudian memberikan sosialisasi juga tentang dampak buruk adanya rentenir. Itu sahabat, udah dua ya. Itu gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana ini membuat tim? Kemudian berikutnya kita itu libatkan tokoh ini tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Jadi kita ini saat bersosialisasi itu kita harus mempersiapkan diri dulu agar memberikan pemahaman ke masyarakat. Tapi tidak hanya tim saja, tim itu tidak hanya terbentuk tim, tapi harus artinya yang sudah rancangan pengurus itu kita membuat sosialisasi pendekatan juga
dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda agar misi dalam menggali dana untuk usaha bersama itu berjalan lancar, baik, tidak ada halangan apa-apa. Jadi kalau kita sama-sama sudah paham, kita turun ke bawah, artinya saling mendukung begitu. Selanjutnya apalagi strategi yang akan dibuat? Oke, strategi berikutnya yaitu memberikan penguatan tentang memberikan pemahaman kembali, pemahaman kepada siapa? Kepada masyarakat. Tentang apa? Tentang sistem ekonomi kerakyatan atau yang setelah dari dulu mah istilahnya itu koperasi. Tuh sahabat, jadi itu memang yang sosialisasi itu tidak mudah, karena harus ada pemahaman dulu tentang koperasi, tentang bagaimana manfaatnya, maksud dan tujuannya. Itu harus benar-benar paham dulu orang-orang yang sosialisasi, karena ini saya membicarakan kan tingkatnya tingkat desa, tapi tingkat desa ini kan akan kalau sudah berkembang tiap desa, ya insya Allah ekonomi, sekali lagi setelah saya sampaikan bahwa ekonomi masyarakat desa akan tumbuh gitu, sehingga pengangguran akan berkurang, mungkin lapangan kerja bagi yang sudah berjalan akan menarik, sehingga lapangan kerja pun akan tumbuh gitu. Dengan pengangguran berkurang, lapangan kerja banyak, sehingga kriminalitas itu akan berkurang begitu sahabat. Ini harapannya dengan seperti itu. Kemudian strateginya pahamkan koperasi yang sebenarnya, yang asli lah, saya bilang yang asli, koperasi yang asli yang sebenarnya gitu. Jadi yang asli, kalau jangan sampai kan banyak judulnya koperasi tapi sistem yang dilakukan bukan koperasi. Ini saya yang minta maaf kepada yang barangkali ada yang seperti ini, ya mohon maaf, karena jangan sampai merusak citra daripada koperasi yang benar-benar menjadi sosok guru perekonomian di Indonesia begitu kan. Jadi saya harapkan ini hal-hal ya koperasi. Kalau yang hanya cuman sistem perbankan, ya perbankan gitu. Jadi jangan sampai mencampur adukan. Ini sayang, negara kita ini kira-kira ya majunya itu tidak tanggung, jangan separuh-separuh. Ekonomi biar cerdas ya cerdas gitu, jangan dibuat bingung masyarakat sehingga judulnya koperasi tapi dalam pelaksanaannya bukan koperasi. Ini saya harapkan ini perlu dipahami bersama, dan saya minta maaf barangkali saya berbicara begini mungkin ada yang tidak setuju dengan pemahaman saya gitu sahabat. Kemudian ini pihak desa, kalau pihak desa nih, saya pihak desa, jadi artinya membuatlah peraturan, membuat regulasi peraturan tentang perdes lah, membuat perdes. Ya artinya bagi setiap warga masyarakat di desa A bisa gitu kan, untuk ikut dalam anggota koperasi. Artinya didorong oleh peraturan, jangan sampai kita membuat sesuatu peningkatan ekonomi, peningkatan pertumbuhan, baik pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, meningkatkan lapangan kerja, tapi tidak dibarengi dengan desanya
tidak membuat peraturan, akhirnya ngambang gitu, tidak ada penguat. Oleh karena itu saya harapkan dengan strategi-strategi ini atau cara ini, tip-tipnya lah, kalau sederhananya, jangan, kalau kerennya strategi, tip lah, hanya tip. Jadi ini agar kita ini bisa bersama-sama, ayo saya selaku masyarakat yang ada di desa itu kan. Jadi karena melalui video ini artinya saya ini bukan masyarakat yang satu tempat, jadi sebagai warga negara Indonesia yang ingin maju di seluruh pelosok di negara Indonesia. Jadi berpikir saya ini bukan hanya di saya karena tinggal di desa, jadi saya tidak memikirkan desa saya atau tempat tinggal saya. Saya merasa memiliki desa sebagai orang yang tempat tinggal di desa, tapi saya berpikir ingin Indonesia lebih baik, maju seluruhnya perekonomian. Jadi bukan hanya di tingkat atas, jadi tingkat atas mendorong, pihak pusat mendorong ke daerah sampai ke tingkat desa, dan desanya harus kita bersama-sama membangun, menyadarkan diri kepada diri sendiri dan masyarakat, agar masyarakat bisa bergotong royong, karena gotong royong saat ini sudah kalau saya orang di desa itu orang masyarakat di kampung gitu, di desa sangat sudah jauh dari seperti dulu. Nanti saya juga akan membuat video apa sih yang menyebabkan masyarakat sekarang sudah runtuh gotong royongnya. Masyarakat yang sudah menyebabkan tidak mau peduli dengan desanya. Masyarakat sudah tidak merasa lagi memiliki desanya. Waktu saya kecil saya ingat sekali kalau ada sesuatu itu benar-benar kita gotong royong, kerja bakti bersama-sama. Tapi saat ini nol besar. Oleh karena itu saya akan membuat sebuah video penyebab runtuhnya gotong royong di tingkat masyarakat desa gitu ya. Jadi saya pikir sahabatku, ini adalah strateginya atau tipnya. Ayo kita berdiskusi bersama-sama. Kalau memang ini kurang-kurang atau bagaimana, ini boleh sambil berjalan diskusikan bersama-sama di tempat masing-masing. Ini hanya sebagai saya merangsang, memotivasi agar masing-masing desa ini mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Oke, saya pikir itu saja sahabat-sahabat untuk video yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita bangun, bergerak untuk maju demi bangsa dan negara, agar kita Indonesia lebih baik lagi. Jangan sampai kita sudah merdeka tapi tidak merasakan kemerdekaannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya selaku orang yang dalam belajar, terus belajar dengan prinsip lifelong education learning for all. Terima kasih, mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.